Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Salam. semuanya. Selamat Salam Selamat sejahtera. pagi. selamat pagi, Dok. Ya, em, kita hari ini kita akan membahas mengenai isu aktual ya tentang smart city yang terdapat di Indonesia dan kita sudah berdiskusi bahwa kita akan mengambil Kota Bandung sebagai salah satu contoh smart city. Sebelumnya, alangkah baiknya kalau misalkan kita perkenalan lagi ya. Eh, Kita adalah kelompok 3 dari Latsar CPNS Kemhan tahun 2023, golongan 3, gelombang 1. Saya sendiri merupakan CPNS dari Rumah Sakit Tingkat 2 Martin Inde, nama saya Niputu Dian Ayu Permatasari. Selanjutnya mungkin Perkenalkan, nama saya Widodi Ardian Putra Irawan, Satker dari Babinkum TNI. ya Raisa selanjutnya. Ya, perkenalkan nama saya Dr. Gigi Raisa Yunda Pratiwi, Satker dari RSPAD Gatot Subroto. Interpla, Ya, perkenalkan saya Dr. Flaviana Semenceriau, Satker dari Dinas Kesehatan Antamal 1 Belawan Medan. selanjutnya Dr. Yosefin. Ya, selamat pagi, Dok. Perkenalkan, nama saya Dr. Yosefin Laurusika Ginting, Satker kami di Rumkital Dr. Kemang Make, Selantamal 1 Belawan. Karena kita jauh-jauh ya, yang deketan cuma Dr. Pelatihannya sama Dr. Yosefin aja ya. Tapi sinyal semua aman, suara tidak putus-putus ya. Kalau begitu, tanpa buang waktu, kita langsung mulai aja ya diskusi kita tentang Smart City. Sebelum kita lebih dalam membahas tentang Bandungnya, kita bahas dulu dong, apa sih sebenarnya Smart City itu? Saya bahas langsung aja ya sebagai pendahuluan. Jadi smart city itu intinya tuh kita seperti dalam memecahkan masalah dalam suatu kota itu perlu peningkatan teknologi. Jadi intinya tuh untuk menggampangkan lah, menggampangkan dari pihak pemerintahnya ataupun rakyatnya, misalkan dalam pemerintahan, environment-nya bagaimana, transportasinya bagaimana, agar segala masalah yang di situ tadi yang ada dalam suatu kota itu dapat tertangani dengan baik. Jadi di situ tuh nanti akan banyak aspeknya, aspek yang masuk ke dalam smart city, misalkan dari pemerintahannya sendiri, lingkungannya, transportasinya, orang-orangnya, kehidupannya itu sendiri, ekonominya, semuanya digabung menjadi satu. Misalkan kalau misalkan dari sisi pemerintahnya itu sendiri, kalau misalkan di Bandung itu kan sudah ada yang namanya apa namanya, ya kayak KTP kami semuanya sudah ada ya, terus ada pemutahiran dari data-data, jadi ada Bandung Comment Center ya. Jadi dari apa namanya aplikasi itu semua orang bisa tahu tentang data-data apa saja sih yang tidak pribadi tentunya ya. Jadi semua rakyat itu bisa mengakses. Namun kekurangannya adalah ternyata tidak semua rakyat mengerti cara mengaksesnya karena kurang edukasi dari pemerintah. Gitu. Jadi kalau saran saya sih, walaupun oke lah memang bagus, cuman ya mungkin ada waktu untuk edukasi ke seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat yang lebih di pelosok ataupun yang di kota. Itu mungkin ya. Ada tanggapan mungkin dari government sih saya rasa itu aja ya. Atau mungkin kalau sudah ada yang mau bahas tentang itu nggak sih apa namanya aspek yang lainnya dan government kan tadi banyak aspek tuh. Mas Wido Siap, mungkin ya, membahas tentang smart mobility dan smart environment. Uh, mm, untuk smart environment, transportasinya ya Mas smart, ya, ya, siap, lingkungan. Oke, lingkungan silakan. dan pergerakan. Dari smart mobility-nya, smart, smart mobility adalah melakukan integrasi moda transportasi, di mana transportasi di suatu kota itu diperbanyak untuk memudahkan masyarakatnya melakukan perpindahan. Untuk di Bandung sendiri, untuk transportasi umum sudah diwakili dengan Transmetro Bandung, eh, sudah mulai gencar lagi dilakukan oleh Pemkot, menambahkan trayek, menambahkan armada bis sehingga memudahkan warga Bandung sendiri untuk eh, masyarakat Bandung untuk berpindah. Nah, Transmetro Bandung ini merupakan solusi dari kemacetan di Bandung sendiri. Nah, kekurangannya adalah setiap tahun penambahan kendaraan di Bandung itu meningkat sehingga memang agak stagnan antara penguraian kemacetan di Bandung dengan penambahan Transmetro Bandung, tapi juga ada penambahan kendaraan di Bandung. Ini agak stagnan juga sih. Lalu selanjutnya adalah membahas tentang smart environment, ya kan, tata kelola lingkungan.
eh, ada dua indikator yang saya ambil, yaitu untuk tata kelola lingkungan di Bandung adalah mengenai pembangunan di ruang terbuka. Di Bandung ini memang positifnya adalah pembangunan ruang terbukanya itu sangat masif, mulai dari taman lansia, taman 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 baca, lalu taman, ya pokoknya banyak taman di Bandung untuk ruang terbuka publiknya ya. Ini yang positif. Kekurangannya di Bandung adalah eh, pembuangan sampahnya ini. Pembuangan sampah ini di Bandung yaitu TPA TPA Sarimukti. Nah, ini ya memang eh, tertumpuknya sampah ini menjadi gunung-gunung sampah sendiri. Kekurangannya adalah mungkin penguraian sampah yang harusnya dilakukan oleh alat berat seperti eskavator ini masih kurang, sehingga menyebabkan bau, lalu menyebabkan eh, semakin tertumpuknya sampah. Nah, ini yang harus di apa ya dibenahi oleh Pemkot Bandung sendiri. Jadi mungkin kurang ekskavator yang mengangkut kali. Mungkin harusnya Ya, sehari itu siap. beroperasi berapa kali Siap, gitu, siap. trayeknya ditambah gitu Ya, kali ya. siap. Hmm. Mungkin kan setiap hari truk sampah itu akan terus mengantar sampah, tapi penguraian sampah yang di TPA akhir ini yang kurang. Siap, itu dok. Sebenarnya sih ya, kalau smart government itu kan dia harus memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi. Kalau ternyata masih ada sampah yang nyangkut, kata kita nyangkut ya, nggak diambil Ya, kayak gitu, berarti kan koordinasinya kurang ya. Harusnya ya, dengan adanya smart government ini bisa membuat segala sesuatu tuh menjadi lebih mudah gitu harusnya. Jadi memang kalaupun misalnya dari petugasnya dia ada timingnya, biasa jam berapa ini, atau kadang kan mereka ada hariannya nggak sih? Kalau misalnya ya. angkut-angkut sampah gitu. Nah itu kita juga sebagai rakyat, rakyat ya, masyarakat bisa Masyarakat. buat ini, bisa melaporkan. Kalau nggak salah Bandung Smart City itu punya aplikasi nggak ya dok? Kalau saya lihat tuh ada websitenya tuh dok. Jadi kayak pelaporan, kalau misalnya ada apa-apa kita langsung masuk websitenya lapor secara online. Berarti kan sebenarnya udah pemanfaatan sistem teknologinya udah oke ya harusnya ya. Ya, Karena kalau nggak salah Bandung itu dalam Jabar ya. Jabar itu punya Jabar Quick Response mereka itu. Iya. Jadi udah siap. oke banget sebenarnya. Untuk environment oke juga sih, resapan air bisa pengaduan masyarakat. Good sih Bandung kalau menurut saya Siap. untuk smart city. Tahun lalu kan dia Bandung itu merupakan itu nomor satu kota smart city di Indonesia. Makanya kan kita ambil Bandung ya. Iya Selain Ya, karena Iya benar. ya. Cuman ya memang Karena kan ternyata dia se secanggih apapun sebuah kota dengan smart city, memang isu-isu seperti ini, hal-hal yang seperti ini tetap akan ada. Ada kelebihannya, ada kekurangannya gitu ya, Dok ya. ya. Iya. Benar, dok. terima kasih. Oke, lanjut mungkin dari aspek yang lainnya. Oh ya, mungkin ada lah. Ya, tadi kan biar sekalian ini karena selain environment lingkungan dia dengan mobility-nya itu kan berkaitan juga itu dengan ekonominya. Sekarang smart ekonomi. Kalau nggak salah Bandung itu UMKM-nya kan banyak banget ya. Ada khasnya kayak Ya, benar, Seblak dok. dan kawan-kawan. Itu kan udah sampai ke penjuru Indonesia. Jayapura sampai nggak? Pokoknya Seblak. tapi sebelahnya beda, Dok. Lebih enak iya. sebelah Bandung. Sebelaknya 30 Ya, ribu. di mana-mana paling enak Bandung lah. Makanan Mahal di semuanya ongkir di ya. Bandung. Iya, Sampai jadi sini udah jadi memang kering. semangat bisnis di Bandung itu tinggi. Buktinya sepatu-sepatu yang Garut, Garut kan dalam Jabar juga kan Ya. tetangganya Bandung. Iya. Distribusinya oke. Jadi Iya. memang kalau misalnya Bandung itu UMKM, pemerintah itu harus membuat kebijakan yang memudahkan. Jadi nggak hanya retail-retail besar, tapi ya UMKM Bandung itu memang harus diberikan kemudahan. Nah, pada Smart City ini kalau nggak salah mereka itu sedang memproses hak atas kekayaan dan intelektual. Hakinya juga Ya, sekalian benar. halal, apa sertifikasi halal. Jadi dengan adanya Smart City itu ekonomi Bandung juga jadi smart ekonomi dia dengan sistem yang seperti itu. Cuman ya memang ada beberapa orang yang males buat ngurus karena belum melek teknologi. Itu kalau Benar. smart ekonomi Bandung saya. Boleh yang lain mungkin ya dok ya, bisa juga. Jadi kembali lagi ya dok ya, walaupun sudah ada aplikasinya, udah ada fasilitasnya, tapi mungkin pemerintah tuh tetap harus mengedukasi dari si apa namanya rakyat-rakyatnya, UMKM-nya supaya benar-benar apa ya termanfaatkan dengan baik tuh ya.
Oke, oke. Mm-mm. Lanjut. Mungkin ada lagi teman-teman mungkin dari aspek yang lainnya tadi dari aspek ekonomi ya, Dok ya. Ya, Dari aspek baik. yang lain, Dr. Reza silakan. Jadi ya smart living ini memiliki beberapa dimensi memang ya seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Wido ya. Smart environment, kemudian ada smart mobility, kemudian ada smart ekonomi tadi yang sudah disampaikan sama Dr. Fla. Jadi ada dimensi smart city juga di smart living ini. Jadi dia kota ini menjamin kelayakan taraf hidup masyarakatnya dengan beberapa indikator utama di dalam smart living, yaitu seperti harmoni atau harmonisasi tata ruang di kota, kemudian adanya prasarana kesehatan yang mumpuni atau cukup, kemudian ada mobility yaitu sarana transportasi yang mudah dijangkau, kemudian ada aspek indikator keamanan atau security. Nah, salah satu penerapan smart living di Kota Bandung yang saat ini sudah berjalan, mungkin bukan cuma di Kota Bandung ya, di Kota Jakarta tentu juga sudah berjalan gitu. Sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi yang terintegrasi antara alat pemberi isyarat lalu lintas atau APIL dengan ruang kontrol. Jadi sistem ini dinamakan ATCS. Di Jakarta juga ada kalau misalnya kita lihat di jalan tol ya di Bandung juga itu ATCS itu kelihatan. Jadi area traffic control system. Dengan teknologi ini itu lalu lintas Kota Bandung itu bisa dipantau secara real time karena ada data di ruang kontrol, jadi kelihatan. Nah, melalui video ini petugas itu bisa tahu kondisi kepadatan lalu lintas, jadi bisa menggunakannya untuk rekayasa lalu lintas. Nah, gitu. Jadi kepadatan kendaraan di lalu lintas itu bisa diantisipasi lah oleh apa ya? Kalau misalnya tol itu urusannya siapa ya? Dishub ya? Jasa marga itu. Oh iya, sama. Jasa Marga ya. Nah, mereka bisa melakukan rekayasa lalu lintas berdasar dari data dari ATCS itu. Namun, walaupun itu sudah berjalan, masih ada kendala, yaitu memang ada penurunan kepadatan, namun itu juga belum spesifik kalau misalkan saya baca di media online-nya Bandung ya. Dan itu juga sepertinya terjadi di Jakarta ya. Untuk kenapa terjadi seperti itu, tidak ada penurunan spesifik, mungkin bisa nanti kita bahas lagi pada saat pembuatan PowerPoint nanti. Kayak ini enggak sih yang di TikTok itu aplikasi medsos itu yang tiba-tiba ada petugas ngomong. Oh ya, Ingat, pernah benar-benar. lihat kan? Ya, Iya, jadi iya, Iya mereka ya. bisa lihat gitu ya apa yang terjadi di situ. Ya, Iya. Jadi saya memang belum ada kayaknya. biar gitu. Sudah, kita lanjut ya. Apalagi aspek yang kurang tadi? Sebenarnya sih semua dari smart government tadi, smart living dan yang lain itu kan sudah dibahas. Sebenarnya kalau dari tanggapan saya permasalahannya kalau kurangnya dari Bandung itu adalah smart people. Kenapa? Sebenarnya kan tetap ya SDM itu mempengaruhi semuanya. Jadi tidak semua masyarakat Bandung itu punya aplikasi atau HP lah, misalnya HP yang Android. Nah, sebenarnya masalah yang saya baca dari literasi-literasi lain itu permasalahan Bandung ini tuh masih di smart people yang memang mereka lagi mau membuat literasi-literasi untuk memperkenalkan smart city ini biar masyarakat Bandung tuh bisa mempergunakan aplikasinya mereka begitu. Caranya itu kalau dari pemerintahan Bandung tuh menggunakan kan mahasiswa banyak ya di sana. Jadi, nah mereka itu lebih ke menggerakkan para mahasiswa untuk memperkenalkan ke masyarakat Bandung tuh smart city Bandung tuh seperti apa dalam penggunaan aplikasi Android kan masih banyak ya. Mungkin permasalahannya di situ gitu. Tapi kenapa kita pilih Bandung pun sebagai smart city yang kita bahas hari ini kan karena memang Bandung tuh sudah memiliki sebagian besar indikator. Jadi kan pemerintah itu kan udah buat indikator pemilihan smart city ya. Dia itu udah punya apa namanya kemampuan keuangan daerah, yaitu tadi dari mana
dari UMKM-nya sebagai kota wisata. Jadinya juga indeks kinerja pemerintah juga bagus, indeks kotanya pun akan berkelanjutan, dan yang paling bagus dari mereka tuh indeks kota hijaunya dipertahankan. Makanya sampai sekarang ya masih dingin, kebun-kebun teh juga masih stabil ya. Menenangkan Iya, kalau hijau-hijaunya makanya tadi. semua dari kota-kota pun dari Jakarta, semua kalau liburan kan tetap pemilihan terdekatnya Kota Bandung. Tapi memang ya, smart people itu harus benar-benar loh. Karena kita Mm-mm. aja sebagai ASN, kalau kita cuma tahu, oh ya ada ini, ada itu, tapi kita nggak bisa Nggak bisa mengoperasikannya, itu aplikasinya percuma. sama aja. Indonesia itu udah secanggih ini loh, tapi dengan berbagai macam isu di sekitar kita, ternyata belum tercapai karena apa? Kitanya, Smart sumber daya people, ya manusianya. masyarakatnya masih belum. Karena saking banyaknya ya, jadi nggak Hmm. merata juga. Jadi kalau misalkan bisa kita simpulkan ya dari semuanya aspek-aspek smart city tadi itu, sebenarnya smart city di Kota Bandung yang nomor satu ya, sebenarnya itu udah bagus. Cuman ternyata secara garis besar ada dua kayaknya kekurangannya ya. Jadi yang pertama mungkin program pemerintah itu perlu lebih diperdalam lagi, dimatangkan. Seperti yang misalkan tadi yang mencegah kemacetan, ternyata kan tidak begitu matang ya, nggak semuanya ternyata bisa terurai kemacetannya. Lalu yang pengambilan sampah tadi itu juga ternyata ada beberapa sampah yang mandek di situ sehingga tidak mampu tidak mampu diselesaikan lalu membuat bau lingkungan sekitarnya. Contoh-contohnya seperti itu. Dan yang kedua yang paling penting tadi itu ya mengenai smart people. Jadi tidak semua orang ternyata mengerti tentang fasilitas yang ada tentang smart city yang ada di Bandung itu apa aja sih fasilitas yang mendukung. Jadi menurut kami ya kita perlu pendekatan ya antara pemerintah ke masyarakat Bandung itu sendiri. Begitu ya. Walaupun kita bukan masyarakat Bandung ternyata dan tapi kita sudah pernah ke Bandung semuanya ya dan mengerti kota Bandung. Jadi ya dengan adanya aplikasi yang Bandung tadi itu kita bisa memberikan saran dan kritiknya. Ya harapannya supaya Bandung jadi tempatnya lebih maju lagi dan jadi walaupun weekend tidak macet-macet lagi. Jadi kita kan makin senang ke situ ya. Oke. Iya, apalagi kan jajanannya banyak ya, ekonominya tuh jalan loh Bandung itu. Jalan dikit cuanki, jalan Biar dikit jangan seblak gitu. pengalihan jalan terus, Dok. Google-nya bingung. Oh, Jadi kalau mau main ke Bandung tuh nggak usah pakai kendaraan pribadi lah. Udah banyak dari Hmm. misalkan dari Jakarta ke Bandung tuh udah banyak travel travel gitu. Mungkin naik pesawat juga boleh. Uh, jadi kalau udah di Bandung sendiri cukup lah nggak usah bawa kendaraan atau misalkan mau nyewa kendaraan udah cukup kok kendaraan umumnya gitu. jadi Iya kita Cuma agak lagi harus bersabar dengan kemacetan gitu. Iya, dengan pengalihan jalannya itu ya, Mas Wido ya. Agak repot itu. Intinya kita mulai dari diri kita sendiri ya untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan pemerintah supaya kita semua baik pemerintah maupun masyarakat kita ada implementasi dalam diri sendiri untuk mewujudkan smart city. Bandung sebagai percontohan dan kota-kota lain juga bisa mengikut. Dan saya rasa itu saja ya diskusi kita hari ini kita sudah mendapatkan kesimpulan ya. Intinya itu Iya. mulai dari diri kita sendiri, kita Setuju. harus menyebarkan, menggunakan fasilitas yang ada untuk meningkatkan smart city. Itu Mm-mm. ya. Selain smart city yang gede, mungkin di unit kerja kita juga bisa kita terapkan itu Setuju. sistem teknologi. Sekarang Setuju. dengan Google, kan Google udah oke banget nih kan. Banyak banget aplikasi Gform, spreadsheet, dokumen yang dimana walaupun misalnya saya di Medan, Dokter Dian di Jayapura, Dokter Aisyah di Depok, Mas Wido di Tangerang dengan Dokter Yosefin walaupun sama Medan tapi beda rumah kita, tetap bisa saling berkoordinasi dengan itu. Itu bisa kita gunakan di satuan unit kerja kita maupun di manapun kita berada. Itu asalkan dengan satu syarat, smart people. Ya kan? Oke, smart Balik ke ASN. masing-masing. Smart Iya. people. Oh iya, boleh dong. Saya izin ya, kita foto bareng yuk. Oke. Baik, terima kasih Terima kasih banyak. semua teman-teman.